Baik, selamat siang Bapak, selamat siang teman-teman semua. Perkenalkan nama lengkap saya Silviana Santi, NIM 1803030082, kelas B semester 5. Saya adalah salah satu mahasiswa jurusan Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Nusa Cendana Kupang. Baik, di video kali ini saya akan menjelaskan bagaimana fenomena pembangunan pabrik semen dan tambang yang ada di Manggarai Timur. Seperti yang kita ketahui bahwa fenomena pembangunan pabrik semen dan tambang di Manggarai Timur, tepatnya di Desa Satarpunda, Kecamatan Lambaleda, menuai pro dan kontra, di mana pembangunan pabrik semen dan tambang di Manggarai Timur akan dikelola oleh dua perusahaan, yaitu PT Istindo Mitra Manggarai dan PT Singa Merah. Lokasi tambang batu gamping di Lolok akan memakan luas lahan yaitu 505 hektar. Sedangkan pabrik semen akan dibangun di tengah areal persawahan produktif di Kampung Lubuk. Untuk kebutuhan pabrik semen dibutuhkan air 15.000 meter kubik per hari. Tenaga kerja yang dibutuhkan 400 orang dengan komposisi 30% tenaga kerja asing dan 70% dari Indonesia. Dari 60 kepala keluarga yang ada di Kampung Lubuk, 41 kepala keluarga tidak memiliki sawah, sementara sisanya 19 kepala keluarga memiliki sawah. Dari 19 kepala keluarga pemilik sawah tersebut, 8 kepala keluarga mendukung dan 11 kepala keluarga menolak pembangunan pabrik semen tersebut. Jumlah kepala keluarga secara keseluruhan di Desa Satarpunda sebanyak 555 kepala keluarga dengan luas wilayah desa yaitu 2.166 km. Untuk Kampung Lingkololok, jumlah warga sebanyak 89 kepala keluarga dan yang menolak pabrik semen hanya 2 kepala keluarga. Sementara di Kampung Torong Lubuk terdapat 74 kepala keluarga dan yang menolak pabrik semen sebanyak 7 kepala keluarga. Sehingga total yang menolak atau kontra dari 2 kampung tersebut yaitu sebanyak 9 kepala keluarga. Kompensasi yang akan diterima atau diperoleh jika masyarakat pro terhadap tambang dan pabrik semen sebesar 200 juta dan ditambah dengan perbaikan rumah. Dalam hal ini mereka sudah menerima di awal sebesar Rp 10 juta, sebesar 10 juta dan sisanya dibayar kemudian. Melihat fenomena tentang pabrik semen dan tambang yang ada di Desa Satarpunda, Kecamatan Lambaleda, Kabupaten Manggarai Timur, dengan ini saya menolak atau kontra dengan hal tersebut karena berbagai alasan berikut. Yang pertama yaitu aspek lingkungan. Kekeringan dan matinya sumber air penambangan di perbukitan karst akan merusak fungsi karst sebagai regulator alamiah terhadap persediaan dan suplai air bagi masyarakat di sekitar kawasan karst, bahkan dalam coverage yang lebih luas. Penambangan akan menyebabkan daya serap air hujan ke dalam tanah menjadi jauh berkurang, bahkan kalau dilakukan reklamasi sekalipun. Selain merusak kemampuan serapan air hujan, penambangan di kawasan karst juga akan merusak sistem distribusi alamiah air serta sistem penyimpanan air dalam tanah. Dalam konteks wilayah karst di Desa Satarpunda, di Desa Satarpunda ini juga akan merusak cekungan air tanah yang menurut peta CAT Kementerian ESDM serta peta ekoregion KLHK tersedia di dalam tanah di bawah perbukitan karst di Manggarai Timur bagian utara. Kerusakan daya serap serta sistem penyimpanan air dalam tanah akan menyebabkan terjadinya kekeringan yang berkepanjangan serta matinya mata air yang menjadi sumber kehidupan warga di sekitar kawasan karst. Polusi udara dan pencemaran lingkungan. Pabrik semen yang akan dibangun sebagai bagian tidak terpisahkan dari penambangan batu gamping akan menghasilkan emisi karbon dioksida atau CO2 yang merugikan kesehatan masyarakat dan binatang peliharaan karena adanya polusi udara. Polusi yang merusak tanaman pangan, air minum warga, dan juga ternak. Pabrik semen juga akan menghasilkan limbah pabrik yang mengandung banyak bahan beracun. Apabila pengelolaan dan pengawasannya tidak dilakukan dengan baik dan ketat, maka limbah tersebut akan merusak lingkungan sekitar
sekitar pabrik termasuk air tanah, sungai, dan laut. Resiko polusi udara dan pencemaran lingkungan ini tidak hanya akan ditanggung oleh masyarakat desa Satarapunda yang sudah menjual tanahnya kepada perusahaan tambang dan pabrik semen, tetapi akan ditanggung oleh masyarakat sekitar tambang dan masyarakat Manggarai dalam coverage yang lebih luas. Adapun bukti nyata seperti wilayah seri C tetangga Lolok dan Luvuk, Desa Satarapunda, Kecamatan Lambaleda, Kabupaten Manggarai Timur, yang merupakan bekas tempat beroperasinya perusahaan tambang mangan selama puluhan tahun, yang faktanya tidak membawa perubahan signifikan bagi situasi kehidupan masyarakat di sekitarnya. Salah satu perusahaan yang pernah beroperasi itu adalah PT Istindo Mitra Perdana yang masih terkait dengan PT Istindo Mitra Manggarai. Aktivitas tambang di sejumlah wilayah itu telah merampas tanah-tanah warga, menyebabkan beberapa orang tertangkap dan dipenjara, serta memicu konflik sosial berkepanjangan akibat politik dan adu domba. Selain itu, setelah perusahaan terhenti beroperasi, yang tersisa hanya lingkungan yang rusak di mana lubang-lubang bekas tambang masih terbuka dan tanpa ada proses pemulihan. Terlebih lagi, menyisakan kehidupan ekonomi warga setempat yang tidak terjamin lagi akibat dengan debu hasil tambang menutup area pertanian. Yang kedua yaitu aspek sosial budaya. Masyarakat komunal dalam bentuk kampung di Manggarai secara sosial budaya terikat pada 4 ritus sebagai berikut. Yang pertama yaitu seperti beo atau kampung atau beo dengan compang sebagai pusat, mata air atau weteku, kebun adat atau lingkorandang, dan perkuburan atau boa. Dalam rangka menjaga keharmonisan keempat unsur ini dalam konteks relasi dengan masyarakat kampung, maka dalam setiap upacara adat penti selalu dilakukan ritus barong boa, barong waiteku, dan barong lingkorandang. Semua ritus tersebut akan berakhir di pusat kampung di mana dipercaya roh leluhur bersemayam, yaitu di compang yang terletak di tengah kampung dekat rumah adat, atau dalam bahasa Indonesianya itu Rambaru atau Baru Gendang. Terbentuknya 4 unsur sosial budaya ini tidak seperti membangun sebuah perumahan di kota besar, tetapi melalui proses panjang oleh nenek moyang dan para leluhur terdahulu. Mereka mewariskan values yang mengikat masyarakat kampung untuk berbagai urusan, termasuk bagaimana menghargai mereka yang sudah menjadi fondasi kehadiran sebuah kampung tersebut. Rencana merelokasi warga ke lokasi baru dalam rangka pendirian pabrik semen merupakan tindakan yang menginjak-injak nilai historis sebuah kampung dan merupakan upaya mencabut masyarakat dari akar budaya mereka. Masyarakat Luvuk berdampak akan terputus dari relasi emosional dan historis dengan nenek moyang mereka dan memulai sesuatu yang baru yang mungkin dengan tatanan sosial budaya yang baru, yang tidak lagi berbasis komunal kampung dengan kelengkapan 4 simpel ritus yang tadi disebutkan, seperti saya ulangi, beo atau compang, waiteku, lingko atau boa. Aspek budaya inilah yang menurut saya tidak tergantikan dengan nilai uang berapapun jumlahnya. Yang berikut yaitu aspek ekonomi. Dalam aspek ekonomi terdapat beberapa sub. Yang pertama, pabrik semen dan tambang akan merusak dan menghilangkan kepemilikan lahan produktif milik petani, sehingga para petani dan anak cucunya akan kehilangan sumber penghasilan dalam jangka panjang bahkan selama-lamanya. Yang kedua yaitu usaha alternatif seperti beternak sulit dikembangkan karena sebagian besar lahan pengembalaan sudah dijual menjadi area tambang. Yang berikut yaitu ganti rugi yang diterima tidak menjamin kehidupan dalam jangka panjang. Uang yang diterima sebagai hasil penjualan lahan akan terus berkurang dan habis pada waktunya. Apalagi masyarakat tidak memiliki kemampuan mengelola uang serta pola hidup yang konsumtif.
Adanya usulan agar dana tersebut membeli tanah di daerah lain adalah bagian dari proses pemiskinan, karena para petani disuruh membeli lahan di tempat yang jauh dari pemukiman dengan kondisi yang belum tentu lebih baik dari lahan yang mereka miliki saat ini, serta kemungkinan besar akan mendapat lahan yang dengan harga yang lebih mahal dan lahannya tidak luas, seperti yang mereka jual kepada investor. Dan yang berikut yaitu pengangguran baru karena pabrik tidak akan banyak pengangguran baru karena pabrik tidak akan banyak menggunakan tenaga lokal atau masyarakat setempat yang tidak terampil dan tidak terlatih. Harus disadari bahwa masyarakat lokal adalah masyarakat agraris, sehingga anggapan bahwa mereka akan mengambil bagian dalam kesempatan kerja di tambang dan pabrik semen adalah fata morgana atau hayalan belaka. Pabrik semen dan tambang yang dikelola dengan teknologi canggih akan meminimkan jumlah tenaga kerja dan mengutamakan penggunaan mesin, sehingga lowongan kerja yang ditawarkan juga akan sangat terbatas. Yang berikut yaitu peluang usaha yang timbul dari kegiatan ekonomi pabrik semen dan tambang tidak akan banyak dinikmati oleh masyarakat lokal. Anggapan bahwa adanya pabrik semen dan tambang akan menghadirkan tambahan peluang usaha baru dan pertumbuhan ekonomi di daerah hanya benar secara teori belaka. Pertanyaan besar adalah apakah peluang tersebut dinikmati oleh masyarakat adat milik tanah? Hampir jawabannya adalah tidak. Peluang usaha yang timbul seperti toko kelontong, bengkel, warung makan, toko material, kos-kosan, dan lain-lain. Jenis usaha tersebut memerlukan modal, skill, pengalaman, terutama jiwa. Dalam hal ini yaitu jiwa dagang atau memiliki DNA sebagai wirausaha. Dan masyarakat lokal hampir pasti tidak memiliki DNA tersebut, karena mereka adalah masyarakat agraris yang unskilled dan tidak memiliki modal, tidak memiliki pengalaman, tidak memiliki jiwa atau mental dagang atau DNA wirausaha. Yang berikut yaitu tambang dan pabrik semen tidak mendukung pengembangan pariwisata di Manggarai Timur. Rencana pabrik semen dan tambang batu gamping di Desa Satarapunda dapat merusak rencana pemerintah pusat untuk mengembangkan kepariwisataan di Flores. Melalui peraturan Presiden nomor 32/2018 sudah dibentuk Badan Otorita Pariwisata Labuan Bajo Flores atau BOPLBF, di mana badan ini akan menjadi koordinator pengembangan pariwisata di kawasan Pulau Flores seutuhnya. Sebagai tindak lanjut dari peraturan presiden tersebut, juga telah ditetapkan Labuan Bajo sebagai destinasi pariwisata super premium dengan harapan bahwa manfaat ekonominya juga akan semakin besar. Sayang sekali bahwa pemerintah daerah Manggarai Timur tidak melihat potensi besar dari sektor pariwisata Lambaleda bagian utara yang bisa menjadi zona utama pengembangan pariwisata di Manggarai Timur. Seperti di sekitar lokasi pabrik semen dan tambang, ada destinasi wisata unggulan antara lain seperti Air by Pesi, Komodo atau Rugu di Sambirampas, Danau Ranatonjang, Sungai Bawah Tanah di Cincoleng, dan beberapa lainnya yang belum dieksplor serta belum diketahui keindahan pantai. Dengan adanya tambang dan pabrik semen yang ada di Manggarai Timur, maka destinasi wisata tersebut menjadi sulit dijual untuk menjadi aset ekonomis bagi masyarakat, karena tambang dan pabrik sama sekali tidak ramah terhadap sektor pariwisata. Dengan adanya tambang dan pabrik semen ini, maka peluang pemerintah daerah Manggarai Timur untuk berkolaborasi dengan BOPLBF dalam pengembangan destinasi wisata tersebut menjadi sulit dilakukan. Adapun dampak lain dari uraian di atas,
Adapun dampak lain sesuai uraian di atas tidak akan sebanding dengan manfaat yang diterima oleh masyarakat setempat yang hanya berupa uang ganti rugi lahan serta manfaat yang diterima oleh pemerintah daerah berupa distribusi atau pajak daerah. Manfaat yang diterima oleh masyarakat dan pemerintah daerah bisa dikuantifikasikan dalam bentuk angka tertentu, tapi kerugian bagi masyarakat terdampak bersifat unlimited baik dalam konteks jumlah maupun waktu. Dengan kata lain bahwa tidak ada angka jumlah uang dan manfaat ekonomis lain yang sebanding dengan kerugian yang akan dialami masyarakat terdampak, seperti masyarakat Manggarai Timur secara khusus dan masyarakat Manggarai secara umumnya, dan masyarakat Lingkar Tambang beserta anak cucunya di masa yang akan mendatang. Dengan alasan-alasan tersebut, makanya saya di sini menolak atau kontra dengan fenomena pembangunan tambang dan pabrik semen yang ada di Manggarai Timur. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.